Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sejarah Indonesia untuk kelas 10 di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Pada materi semester 1 ada 2 bab. Yang pertama yaitu mengenai cara berpikir sejarah, dan yang kedua awal kehidupan manusia Indonesia. Jadi yang pertama, cara berpikir sejarah itu meliputi materi mengenai pengertian sejarah, cara berpikir kronologis, cara berpikir diakronis dan sinkronis dalam mempelajari sejarah, dan konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Jadi di bab pertama ini kita fokus mempelajari apa itu sejarah dan konsep-konsep yang ada di dalamnya. Sedangkan yang kedua, bab kedua nanti mengenai awal kehidupan manusia Indonesia, yaitu mengenai manusia purba dan beserta penemuan-penemuan alatnya. Itu yang bab kedua. Untuk materi yang pertama, kita membahas terlebih dahulu pengertian sejarah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari kata syajaratun dari bahasa Arab yang berarti pohon. Dan bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Kemudian kata syajaratun ini diserap dalam bahasa Melayu menjadi kata sejarah yang artinya silsilah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi tentang sejarah, diantaranya yang pertama, asal-usul, keturunan atau silsilah. Yang kedua, kejadian yang terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, yaitu pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Banyak sekali ya anak-anak pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Kalian bisa cari tahu sendiri di internet. Beberapa tokoh diantaranya yaitu Herodotus, Ibnu Khaldun, Sartono Kartodirjo, dan Muhammad Ali. Jadi tokoh-tokoh ini yang menyumbangkan pengertian sejarah. Oke, berikutnya bahasan mengenai konsep manusia, ruang, dan waktu. Inilah yang membedakan sejarah dengan ilmu-ilmu lain, di mana ketiga konsep ini adalah konsep yang saling terkait. Untuk penjelasan mengenai konsep manusia sendiri dalam sejarah adalah sebagai pelaku sejarah, dan peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa. Sedangkan konsep ruang yaitu menjadi tempat terjadinya sebuah peristiwa yang memberikan gambaran jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Dan konsep yang paling penting di sini dalam sejarah yaitu mengenai konsep waktu. Konsep waktu sendiri dalam sejarah meliputi dua hal, yaitu yang pertama, proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu. Jadi misalnya kita membahas mengenai perkembangan pendidikan di SMA AWH tahun 1945 sampai 1965. Jadi itu contohnya saja. Itu merupakan batasan waktunya. Ada batasan waktu yaitu tahun 1945 sampai 1965. Yang kedua yaitu kesatuan waktu, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi sejarah sendiri tidak hanya melulu mengenai masa lampau, tetapi dalam sejarah kita juga
membahas mengenai masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena masa lampau sendiri digunakan untuk pengambilan keputusan di masa sekarang dan untuk menghadapi era yang akan datang. Itulah sejarah, itulah keunikan sejarah, dimana ketiga waktu ini kita bahas dan saling terkait satu sama lain. Untuk mempermudah kalian memahami konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar titik 1, dimana di situ adalah foto ketika Soekarno membacakan teks proklamasi. Dan gambar titik 2 yaitu ketika Soeharto tampak sedang membaca naskah pernyataan berhenti sebagai presiden. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Oke, yang pertama mengenai gambar 1.1. Di mana unsur manusianya di situ sudah jelas ya, bahwa Soekarno sebagai pelaku sejarahnya di situ pembaca naskah proklamasi, di sebelahnya tampak Muhammad Hatta dan sejumlah tokoh lainnya seperti Dai Danco Latif Hendraningrat selaku penanggung jawab keamanan. Dan di mana ruangnya? Ruangnya yaitu di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan adapun konsep waktunya pun jelas, kalian tahu kapan proklamasi terjadi, yaitu 17 Agustus 1945. Jadi sebuah peristiwa sejarah pasti mencangkup dimensi manusia, ruang, dan waktu. Begitu juga gambar 1.2. Siapa pelaku atau unsur manusianya, yaitu Soeharto yang tampak sedang membaca naskah didampingi oleh B.J. Habibie selaku wakil presiden saat itu. Ruangnya di mana? Yang menjadi ruang yaitu di Istana Merdeka. Sedangkan waktu kejadiannya, peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Mei 1998. Jadi setiap peristiwa sejarah mengandung 3 konsep, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Oke, cukup sekian materi hari ini. Saya nggak banyak-banyak, jadi tolong nanti untuk lebih memahaminya, kalian bisa membaca buku atau membaca dari internet atau artikel. Jadi kita di sini kerjasama ya, kita saling belajar. Oke, kita ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.